warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas TKA atau tempat kedudukan akar, di mana sebenarnya materi ini itu dapat diselesaikan dengan metode menggambar root locus. Jadi kita mencari letak kedudukan akar-akar dari suatu persamaan itu ada di sebelah mana sih dari bidang S. Nah, kalau misalkan ada di sebelah kiri bidang sumbu imajiner pada bidang S, itu berarti sistem tersebut itu stabil. Nah, nanti akan dirubah faktor-faktor apa aja yang mempengaruhi sistem itu stabil atau enggak gitu. Jadi bab ini itu memberikan gambaran secara umum mengenai diagram tempat kedudukan akar tersebut, kemudian ringkasan aturan-aturan umum dalam menggambar TKA atau root locus, serta contoh-contoh soal dan pemecahan masalahnya. Yang pertama, ini adalah definisi singkat sih mengenai tempat kedudukan akar. Jadi TKA ini merupakan metode yang digunakan untuk menganalisis karakteristik dari sebuah sistem. Dengan cara apa? Dengan cara menyelidiki letak kedudukan pole dan zero suatu sistem tersebut pada bidang S pada saat terjadi perubahan parameter pada sistem. Maksudnya perubahan parameter itu nanti kalau misalkan ada faktor K yang mempengaruhi nilai numerator dan denumerator, itu gimana sama perilaku si sistem itu stabil atau enggak. Itu dilihat dari letak pole dan zero-nya. Jadi metode TKA ini itu menggunakan analisa kestabilan suatu sistem itu dalam keadaan loop terbuka dan tertutup, itu urutan pekerjaannya. Oke. Yang pertama, karena nanti yang kita bahas itu menggunakan analisa loop terbuka dan tertutup, ini sekedar mengingatkan aja kalau misalkan ada suatu sistem dengan masukan RS, kemudian sistemnya itu adalah GS, kemudian dilengkapi dengan feedback umpan balik sebesar HS, itu fungsi alihnya adalah output per inputnya CS per RS adalah GS per 1 plus GS kali HS. Di sini plus karena feedback dari HS-nya ini adalah nilainya negatif. Kalau misalnya di sini positif, nanti ini operasinya adalah negatif. Jadi kebalikannya. Jadi kalau misalkan berbicara tentang loop tertutup, yang kita analisa atau yang kita cari pertama adalah persamaan karakteristik sistem tersebut. Di mana persamaan karakteristik itu yang kita gunakan hanya bagian denumerator atau penyebut. Jadi yang dipakai hanya ini aja. Penyebut sama dengan 0. Atau dibuat bentuk kayak gini juga sama aja. Itu yang perlu diingat sih. Kemudian untuk tahapan penyusunan root locus atau TKA, di sini sudah saya rangkumkan menjadi 6 tahap yang wajib dikerjakan. Yang pertama mulai dari mencari atau menentukan nilai dari pole dan zero pada suatu sistem. Kemudian menghitung nilai titik tengah atau titik pusat sumbu asimptotnya itu bergerak yang disebut sentroid. Kemudian menghitung sudut asimptot itu berapa derajat. Jadi kemiringan si grafik root locus yang terbentuk itu berapa derajat itu ditentukan oleh sudut asimptot. Kemudian menghitung break in dan break away. Yang terakhir sebelum menggambar adalah menghitung titik potong root locus, grafik root locus terhadap sumbu Y atau sumbu imajiner. Nah, di sini ada 2 tahap. Nanti 2 cara. Jadi nanti kita coba dua-duanya apakah hasilnya sama gitu. Yang terakhir adalah menggambar grafik
locus secara lengkap dan bertahap. Jadi tahap 1 sampai 5 ini kita kan menemukan parameternya dijadikan satu dan digunakan untuk menggambar grafik loop locusnya. Yang perlu diketahui bahwa tahap 1 sampai tahap 3 ini dilakukan pada sistem loop terbuka. Jadi tidak usah mencari fungsi alih. Jadi nggak usah dikasih feedback. Jadi cuma GS-nya aja. Kemudian di tahap 4 dan 5 ini yang digunakan adalah persamaan karakteristik. Jadi kalian perlu mencari fungsi alih kemudian persamaan karakteristik loop tertutup sistem tersebut. Kemudian ini adalah contoh-contoh kedudukan akar, baik itu jika diberikan umpan balik positif maupun negatif. Kemungkinannya adalah sebagai berikut, banyak sekali kemungkinannya tergantung persamaan karakteristiknya. Kemudian ini kita masuk ke tahap yang pertama ya, menentukan pole dan zero dari suatu sistem. Jika diketahui sistem tersebut adalah seperti berikut. GS-nya itu K per S dalam kurung S plus 2. Nah, coba tentukan zero dan pole-nya. Jadi zero dan pole-nya itu adalah bagian-bagian yang mengandung S atau pembuat 0 dari sini. Zeronya kan nggak ada S-nya ini, berarti 0 sama dengan 0, karena tidak ada unsur S pada bagian numerator. Sedangkan pole-nya, untuk S yang pertama, atau pole yang pertama itu adalah S sama dengan 0. Dan untuk pole yang kedua itu adalah dari sini berangkatnya. S plus 2 sama dengan 0, maka S sama dengan min 2. Jadi ada pole yang pertama adalah 0, dan pole yang kedua adalah min 2. Jadi kalau dari sistem ini adalah memiliki 0, 0 dan 2 pole. Itu ya. Kemudian kalau misalkan dicontohkan di gambar yang sebelah kiri ini. Dari persamaan ini kemudian disuruh menggambarkan letak pole dan 0. Dari yang pertama ternyata 0-nya adalah min 1. Kemudian pole-nya ada S sama dengan 0, S sama dengan min 2, dan S sama dengan min 3. Kemudian diletakkan pada bidang S. Kalau 0 itu ditandakan dengan lingkaran, kalau pole itu ditandakan dengan cross. Jadi kalau diplotkan hasilnya seperti ini. Selanjutnya adalah menghitung sentroid. Di mana rumus sentroid itu adalah sigma pole dikurangi sigma 0 dibagi dengan selisih antara banyaknya pole dan banyaknya 0. Jadi hati-hati kalau salah memahami ini pengertiannya masing-masing variabelnya itu. Jumlah pole adalah pole pertama ditambah pole kedua sampai pole ke n. Sama 0 juga seperti itu. 01 ditambah 02 ditambah sampai 0 ke n. Kemudian M itu adalah banyaknya pole. Jadi pole-nya yang ini ada 2 toh. S0 sama S min 2. Sedangkan banyaknya 0 adalah 0. Itu. Jadi nanti kalau misalkan sigma pole adalah 0 ditambah min 2 sama dengan min 2. Nanti tinggal kalian masukkan ke rumus sentroid. Kemudian sudut asimtot, rumus dasarnya adalah ini. Dilambangkan dengan theta. Theta sama dengan 180 derajat dikali dengan 2K plus 1 dibagi dengan M min N. K itu adalah selisih antara pole dan 0, banyaknya pole dan 0, dilambangkan dengan K. Ini beda sama yang ini. Jadi banyaknya pole adalah 2 dan banyaknya 0 adalah 0. Jadi nilai K-nya adalah 2.
Maksudnya 2 ini jadi nanti ada K ke 0 dan K ke 1. Nah, ini adalah theta saat K adalah 0, dan ini theta 2 adalah saat K sama dengan 1. Jika nanti K-nya ada 4, itu adalah mulai dari K ke 0, K1, K2, dan K3. Jadi banyaknya K sama dengan banyaknya theta yang terbentuk.